Alright, pada episode ini kita akan mempelajari tentang React Router. Nah, ketika misalnya sebelumnya Anda sering memakai Vue.js, pastinya Anda kenal dengan yang namanya Vue Router. Nah, ketika misalnya Anda menggunakan React, yang kita gunakan sama seperti Vue, yaitu adalah React Router. Mungkin ada beberapa versi React Router itu. Namun di sini yang saya tahu hanya dua. Yang pertama itu React Navigation, yang kedua adalah React Router DOM. Nah, ketika misalnya Anda memakai React Native, biasanya direkomendasikan memakai React Navigation. Tapi ketika misalnya kita menggunakan web, yang kita gunakan biasanya React Router. Sebenarnya dua-duanya bisa dipakai, namun saya lebih prefer dengan React Router. Tidak ada alasan yang spesifik, namun saya suka menggunakannya dan saya sering menggunakan yang ini, gitu. Tapi ketika Anda ingin menggunakan React Navigation, it doesn't matter at all. Oke, so kita akan fokus di sini. Yang pertama kita akan install React Router DOM. So kita copy dan coba buka terminal Anda tepat di project kita ya, first up, dan sekarang yarn add. Kita paste, kita enter, kita tunggu sampai selesai, ini tidak akan lama. Alright, nampaknya instalasinya sudah selesai dan sekarang kita akan pergi ke project kita. Nah, di sini saya tidak akan menyentuh app.js, melainkan kita akan membuat satu folder nantinya, kita buat ke dalam view folder. Dan saya menyertakan di sini beberapa teknik yang mungkin tidak Anda tahu, oke? Yang pertama, coba kita buat dulu di sini new folder. Yang pertama namanya adalah views, dan di dalam ini coba kita buat dua file biar supaya nampak antara satu file dan dua file gitu. Kira-kira seperti itu. Nantinya menjadi dua halaman kira-kira. Kita buat di sini pertama adalah home.js dan di sini kita akan buat satu lagi untuk about.js. Oke, di sini saya akan import React from React pastinya, dan di sini kita buat function about, kita akan buat di sini return. Dan karena kita menggunakan bootstrap, sepertinya kita bisa menggunakan container. Ya, di sini errornya karena form, harusnya from ya. Oke. Dan di sini coba kita buat about. Oke, kita export di bawah ini, export default about. Nah, misalnya ketika Anda sudah pernah menonton sering menguasai Visual Studio Code, ya kan? Nah, secara untuk membuat boilerplate seperti ini tuh sebenarnya ada shortcutnya. Ya, jika Anda penasaran, Anda bisa lihat di video saya langsung. Dan itu bisa digunakan dengan cara sebenarnya RSF. Maka dia akan membuat kita stateless component seperti yang Anda lihat, ya kan? Kira-kira seperti itu. Nah, saya akan pergi ke home.js, kan kita akan buat untuk home page-nya. Sini tidak lupa kita tambahkan class name-nya untuk container biar supaya dia ke tengah ya. Kita buat sini home. Seperti itu saja. Namun sekarang tidak kita bisa mengapa-ngapain karena kita harus mempunyai router index-nya. Coba ini saya close dulu karena kita tidak membutuhkannya lagi. Yang pertama, coba dulu pada pada app.js. Daripada kita lakukan semua ini di sini, coba dulu kita start from scratch ya. Saya akan buat di sini RSF lagi dan kita akan buat di sini router. Nah, sekarang mungkin Anda bertanya dari mana router ini? Ini belum kita buat filenya. Jadi tidak usah khawatir ketika misalnya Anda bingung. Saya akan memperjelaskan satu persatu di sini. Yang pertama, kita akan buat di sini satu folder dengan nama router. Di dalamnya kita buat file dengan nama index.js. Nah, dalam index.js ini kita akan buat function lagi, namun namanya bukan index tapi router. Sehingga misalnya kita buat sini router, kita lihat di app.js, sekarang kita import dia. Maka di sini sudah masuk import router from router. Sekarang mungkin Anda lihat di sini kenapa dia tidak memasukkan index.js. Jadi begini, ketika misalnya Anda menggunakan JavaScript baik itu Vue maupun React, ketika misalnya dia melihat di sini ada index.js, maka dia langsung mengambil foldernya tanpa memasukkan filenya. Kira-kira seperti itu. Nah, sama ketika misalnya Anda menggunakan HTML, maksudnya menggunakan Apache, ketika Anda menggunakan htdoc, ketika misalnya Anda buat folder abc dan kemudian dalamnya ada index.php misalnya, kemudian Anda akses abc, maka dia akan langsung mengeksekusi apa yang ada dalam folder tersebut, yang itu index.php yang pertamanya. Kira-kira seperti itu logikanya ketika Anda menggunakan JavaScript. Oke, jika sudah kita refresh di browser, yang kita dapat hanya router. Oke, baik. Yang pertama, mungkin Anda bingung kenapa kita menggunakan satu folder, satu file yang berbeda di sini dan kita include ke dalam app.js. Ya biar supaya tidak belepotan aja di dalam app.js ini terlalu banyak nantinya. Oke. Yang pertama coba kita buka dulu index.js ini dan kita start from scratch untuk membuat satu root. Ketika misalnya Anda menggunakan view router, ya ada penulisannya juga untuk strukturnya, begitu juga dengan React. Di sini ada yang namanya switch, yang itu bisa dibilang ketika misalnya page-nya sudah kita temukan, maka dia tidak akan mengeksekusi page yang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, kita import dulu dia, import switch from React router DOM. Kira-kira seperti itu. Nah, lanjut di dalam switch ini kita akan memasukkan root namanya. Coba kita buat di sini root, dan itu pastinya properti juga yang kita dapat dari React DOM. Dan kita buat di sini path-nya itu apa. Yang kita buat di sini adalah home screen, biasanya identik dengan front slash.
Nah, di sini kita bisa buat misalnya komponennya apa, kira-kira seperti itu. Nah, ketika misalnya komponennya kita buat home, maka yang dieksekusi nantinya adalah home yang ada di view ini, yang kita baru saja buat. Silahkan import di sini, import home from. Kita buat di sini view, dan di sini kita buat home. Kita refresh di browser. Ya, jika kita lihat di sini root is not defined katanya. Oke, itu hanya karena kita tidak import di sini. Coba koma kita buat sini root. Atau ketika misalnya Anda tidak mau seperti itu, Anda bisa hover ke root yang ada di sini dan control space, maka dia akan loading dan kemudian Anda pilih apa yang Anda mau. Root seperti itu kira-kira. Kita refresh di browser, maka yang kita dapat you should not use switch outside router. Nah, jadi begini, ketika misalnya kita menggunakan switch, ya dia meminta stuck sebelum switch itu yang namanya router atau browser router. Nah, ketika misalnya kita buat seperti ini, browser, kita cut yang tadi, kita buat sini browser router, kira-kira seperti itu. Dan kita bisa masukkan ke dalam sini. Sekarang kita refresh di browser, yang kita dapat pastinya adalah home. Nah, ketika misalnya kita ke about belum ada, coba kita copy dan kita paste. Di sini kita buat about dan di sini kita buat about. Nah, di sini misalnya kita buat about. Kita refresh di browser, maka sekarang kita pergi ke /about, maka harusnya di sini muncul about, tapi tidak muncul. Itu hanya karena dia masih membaca path yang ini. Artinya, ketika misalnya Anda berhubungan dengan /, di sini juga ada /, untuk mengeksekusinya, kita harus membuat di sini exact. Sehingga ini diabaikan, maka dilanjut ke sini. Kita refresh di browser, harusnya di sini sudah about. Cool. Di sini yang saya ingin kasih tahu kepada Anda bahwasanya ketika misalnya kita menggunakan browser router, biasanya itu dibuat alias ke router. Itu beberapa developer seperti itu, tapi ya baru Anda buat di sini router. Kira-kira seperti itu, maka di bawah juga diganti. Kita refresh di browser, hasilnya tidak ada yang berbeda. Identifier router has already declared. Ya, karena di sini udah router, maka dibilangnya di sini tidak bisa mendeklarasikan sekali lagi gitu. Nah, jadi biasanya yang saya lakukan tidak perlu as-as segala seperti ini. Yang saya lakukan adalah browser router, langsung saya panggil di sini. Refresh di browser, maka hasilnya akan seperti itu. Oke, cool. Dan jika sudah seperti itu, ada satu lagi hal yang paling sering saya lakukan. Ketika misalnya saya menggunakan browser router, itu biasa saya lakukan tepat di index.js. Jadi ketika misalnya app ini render, di sinilah saya masukkan. Biasanya seperti itu. Maka coba kita lakukan di sini browser. Coba saya buat dulu tabnya keempat. Dan di sini kita buat browser router dan kita buat seperti ini. Nah, ini kita tutup, kita masukkan di sini. Dan ini kita import di sini. Jika ada di sini, import browser router from React router DOM. Cool. Sehingga di sini tidak perlu lagi kita masukkan dia, dan ini juga tidak perlu. Ya. Sekarang jika kita refresh di browser, pasti hasilnya sama saja, tidak ada yang berbeda. Namun kita butuh di sini yang namanya navigation jika Anda tidak tahu. Karena jika seperti ini, tidak begitu mantap. Maka oleh karena itu coba dulu satu lagi buat komponen. Ya, akan kita buat misalnya komponen folder. Dan kita buat sini navbar, misalnya navbar.js, dan di sini kita buat navbar. Dan seandainya kita buat di sini navbar dan kita refresh di browser, ini tidak akan muncul. Oke. Step selanjutnya kita mau masukkan dia ke app.js, tepat di sini navbar. Dan sekarang tugas kita adalah mengimport navbarnya ke dalam app.js ini. Oke. Jika ada di sini import navbar from komponen navbar, kita refresh di browser, yang kita dapat kira-kira seperti ini. Jadi nanti ketika misalnya Anda menggunakan navbar ini, ya spesifik lah. Ketika misalnya untuk navigation Anda fokus di navbar ini. Coba dulu pergi ke Bootstrap 5 dokumentasinya, biar kita copy aja navbar yang kita dapat dari sana. Jika Anda di sini saya sudah di Bootstrap 5 dan langsung pergi ke docs-nya, kita akan pergi ke navbar. Jika kita lihat di sini ada navbar, kita klik. Maka di sini kita bisa copy yang basic aja ya. Ya, ini bisa kita copy dan kita paste tepat di sini. Bisa juga sih langsung di sini ya, tidak perlu pakai edit lagi segala. Tapi di sini jika Anda paste nampaknya error. Ya, hanya karena tidak beraturan yang kita dapat dari sananya. Kan? Nah, oleh karena itu coba kita tweak dulu. Kita tidak butuh form, kita tidak butuh drop down. Coba kita hilangkan aja dulu semuanya. Yang kita tinggalkan itu hanya link aja. Oke, sehingga kita dapat seperti ini. Namun jika kita format dulu, maka dia akan menjadi tab 4. Kita refresh di browser, yang kita dapat kira-kira seperti ini. Coba dulu ini kita buat menjadi navbardak, dan ini kita ganti menjadi primary. Kita refresh, kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Cool. Coba dulu pada app.js itu, di sini ada router. Coba kita buat sini py4 biar supaya nampak bahwasanya ketika misalnya sudah di dalam kontennya, dia mempunyai space dari navbar ke kontennya. Kita refresh, kira-kira seperti yang kita dapatkan. Oke. Next kita akan buat di navbar ini. Ketika misalnya Anda menggunakan Anchor, itu sah-sah saja. Jadi Anda bisa buat di sini path-nya misalnya home, ya kan? Anda buat di sini home. Kita buat di sini about, maka di sini kita buat about. Oke, kita refresh di browser, yang kita dapat kira seperti ini. Oke, tapi itu yang tidak kita mau. Yang kita mau dia fleksibel ya, atau inline.
Coba dulu ini kita cut dan kita buat di bawahnya dan coba kita wrap dia ke dalam satu li ya dengan kelas nav item. Oke. Sekarang kita refresh di browser, kira-kira ini yang kita dapat. Kita pergi ke home, ini dia, kita pergi ke about, ini dia. Namun jika Anda lihat suddenly ya kan dia refresh. Nah, ini yang tidak kita mau. Kita mau dia seperti SPA lah, ya kan, single page application, sehingga tidak ada refresh ketika misalnya klik antara satu page dan page lain. Oke. Itu sangat mudah sekali. Ketika misalnya Anda menggunakan React Router DOM, Anda bisa langsung buat di sini nav ya, nav link camel case ya jika Anda lihat itu. Dan jika Anda di sini saya menulis nav link, langsung dibilangnya auto import from React Router DOM. Kita enter, maka jika Anda di atas dia sudah import nav link React Router DOM. Cool. Dan selanjutnya kita lakukan juga di bawahnya nav link. Kita refresh di browser, ini sudah menjadi tapi dia error. Kenapa dibilangnya error? Hanya karena di sini setiap tag yang namanya navlink itu membutuhkan yang namanya to, bukan each wrap. Maka di sini coba kita buat to, dan di sini kita buat juga to. Kita refresh di browser, harusnya errornya hilang dan ini sudah berhasil. Kita pergi ke about, ada rusak tadi ya jika ada di sini ya. Saya rasa itu hanya karena kelasnya tidak terbaca. Karena apa yang kita lakukan di sini adalah masih kelas, bukan kelas name. Oke, coba kita buat sini kelas name dan kita copy, kita paste di sini kelas, di sini juga kelas, di sini juga kelas. Semua yang berbentuk kelas kita ganti menjadi kelas name karena bawaan yang kita copy dari Bootstrap itu menggunakan kelas, sementara kita menggunakan JSX yang harus diganti dan menjadi kelas name. Kita refresh di browser, harusnya dia sudah berhasil. Dan jika Anda lihat, di sini ada active statement. Ketika misalnya Anda lihat di sini, saya pergi ke about, dia aktif, tapi home-nya tetap aktif. Ketika misalnya Anda menggunakan React Router DOM, atau kita cerita React Router, dia sudah memberi kita satu kelas yang default-nya itu adalah aktif. Jadi makanya ketika misalnya kita hover ke sini atau selagi di page ini, dia terlihat aktif. Nah, namun sebenarnya ketika kita menggunakan Bootstrap mungkin cocok ya kan, statementnya cocok. Ketika kita menggunakan minta aktif, ya aktif gitu. Namun ketika misalnya kita menggunakan contohnya itu bisa dibilang apa ya, Tailwind, misalnya kita ingin menggunakan Tailwind, mana ada kelas aktif di sana. Yang ada kita buat stylenya sendiri, yang kita mau apakah itu seperti ini, seperti itu, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang coba lu berpikir seperti itu, bahwa aktif statementnya kita tidak mau dia kelas aktif, melainkan kita mau dia kelas misalnya text danger, misalnya seperti itu. Nah, itu cara merubahnya gampang sekali. Kita perform satu persatu. Ketika misalnya navlinknya home di sini, kita rubah juga di sini. Aktif, misalnya kelas name kita buat di sini text danger misalnya. Kita copy, ya kan, kita paste ke bawahnya. Nah, sekarang kita refresh di browser, harusnya sekarang dua-duanya menjadi warna merah. Kenapa seperti itu? Sebenarnya kan kita cuman aktif di about page, bukan di home page. Nah, ini permasalahan yang banyak dialami oleh para pemula di React Router. Nah, ketika misalnya kita di sini di about, dia pasti membaca front slash ini juga. Dan kita misalnya pergi ke home, dia baca juga front slash. Sehingga jika Anda lihat di sini, ketika kita di home, dia selalu aktif terus itu. Nah, ketika misalnya kita di about pun dia terus aktif, ya kan? Nah, ini yang tidak kita mau. Oke, oleh karena itu coba dulu kita buat di sini exact. Exact ini mengandung boolean sehingga kita buat seperti ini pun bisa, seperti ini pun bisa. Kira-kira seperti itu. Kita refresh di browser, harusnya home-nya sudah hilang dan tinggal di about saja. Kita pergi ke home, maka di sini sudah menjadi warna merah. Oke, jika Anda tidak percaya, coba kita buat satu page lagi dengan nama misalnya kontak, ya kan? Kita buat sini kontak dan kita pergi ke view, kita buat sini satu file dengan nama kontak rsf, kita buat sini kontak dan kita buat juga di sini class name container dan kita buat sini kontak. Nah, sekarang coba kita pergi ke router index ya. Di sini kita hanya mempunyai router. Oh ya, by the way, di sini saya akan memasukkan satu root tapi dia bukan model seperti ini. Ada juga satu model lagi dengan cara seperti itu juga, cuman satu line aja dia. Root pad. Kita buat di sini, padnya itu adalah kontak. Dan untuk komponennya kita tidak perlu tambah seperti itu. Kita panggil aja di sini kontak. Ya kan, kira seperti itu. Nah, sekarang kita import di sini dia kontak. Kita refresh di browser, harusnya ini sudah berhasil. Kita pergi ke kontak. Maka jika Anda di sini otomatis dia juga warna merah. Tapi tetap aja karena kita menggunakan Bootstrap, kita tidak perlu sebenarnya aktif class name ini. Karena by default pun Bootstrap sudah menyediakan yang namanya active class. Sehingga kita refresh di browser dia akan warna putih sendiri. Ya kan? Sementara jika kita pergi ke about, maka dia warna putih. Kita pergi ke home, dia warna putih. Which is cool. Ini yang kita mau. Oke, coba kita lihat log. Ya, di sini ada class. Did you mean class name? Right. Kita memang butuh class name mana di itu ya. Yang ada di navbar.js. Coba kita cari kelas. Ya, di sini masih ada kelas rupanya. Coba dulu ini kita copy. Kita Ctrl F atau Command F ketika Anda menggunakan Mac dan di sini paste dia.
ya. Dan jika kita klik yang ada di sini, refresh dengan class name, ya seperti itu. Kita klik yang ada di sini, biar supaya kelas tadi diganti semua dengan class name semuanya ya. Kita refresh di browser harusnya tidak lagi warningnya. Cool. Oke, jika sudah, sekarang di sini jika ada the each wrap attribute require a valid value katanya. Itu hanya karena jika kita lihat pada navbar class yang ada di sini, navbar brandnya, dia masih menggunakan anchor dan each wrapnya tidak ketemu. Nah, coba dulu kita ganti ini aja menjadi navlink. Navlink, ya kan sama seperti yang kita lakukan tadi. Dan di sini kita buat home, pastinya di sini kelas name-nya itu adalah apa tadi, navbar brand, ya kan. Dan di sini kita buat apa misalnya your app misalnya seperti itulah, aplikasi Anda kira-kira seperti itu. Nah, pasti sudah tidak ada error lagi di sini. Kita close dan sekarang Anda sudah berhasil multi page, ya kan. Anda bisa pergi ke about, Anda bisa pergi ke kontak dengan menggunakan React Router DOM. Tapi sebenarnya ini tidak cukup. Ada beberapa yang harus kita pelajari lagi seperti misalnya wildcard, dynamic URL, misalnya seperti itulah, parameter lah, URL parameter. Nah, untuk itu kita akan membahasnya di video selanjutnya. Jika Anda tidak mengerti tentang React Router DOM ini untuk basic yang ini, bagaimana kita mau lanjut ke satu lagi. Jadi ketika misalnya Anda belum paham konsep yang di sini, silahkan ulangi lagi. Jika sudah, kita akan lanjut ke video berikutnya. See you soon.